Shalom semuanya, selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita salam kanan dan kiri, katakan engkau sungguh luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Amin. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala bashipi la 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 barata kala kalabo. Syakara la 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 barata kala bashe. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau teramat baik. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Puji sembah, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengundang kami Tuhan untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GB Pantai Permata ya Bapak. Bahkan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan untuk mengikuti Tuhan ibadah online ya Bapak. Kami percaya kasih-Mu Tuhan selalu melingkupi Tuhan setiap kami ya Bapak. Bila hadirat-Mu Tuhan yang akan menguatkan Tuhan setiap kami Tuhan. Berikan kami iman yang teguh ya Bapa. Berikan kami Tuhan rasa takut dan gentar akan Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan dimanapun kami berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan setiap pagi Tuhan. Dengan Tuhan sukacita yang baru yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Kau tutup bungkus Tuhan kesehatan kami, keluarga besar kami, pelayanan kami, bisnis, usaha pekerjaan kami, studi setiap adik kami. Bahkan siapapun Tuhan yang kami jumpai, kami percaya Tuhan akan sediakan orang-orang berkualitas di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Abah, kami percaya kedatangan Engkau Tuhan sudah semakin singkat ya Bapa. Berikan kami Tuhan kemampuan Tuhan untuk menyatakan Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan dimanapun Tuhan kami berada ya Bapa. Kami bisa Tuhan lewat Tuhan kesaksian kehidupan kami Tuhan. Orang-orang yang masih belum mengenal Engkau, mereka bisa mengenal Tuhan Yesus. Dan mereka mengalami kesembuhan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Siapkan hati kami Tuhan, sehingga kami bisa memuji, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Abah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang merebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, haleluya. Wow, hari ini adalah hari yang luar biasa bagi setiap kita, amin. Mari kita sama-sama bersukacita untuk menyembah Tuhan. Kepada Tuhan
kiri. Yes. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Inilah waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Kau begitu baik Tuhan bagi kami Tuhan. Kau memberikan kami wadah sehingga kami bisa bertumbuh Tuhan di tempat ini ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Abah. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selama memberi semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.
saja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Biarlah kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Kerinduannya setiap saudara-saudara yang hadir di tempat ini, bahkan dimanapun saudara-saudara berada. Mari buka hati kita. Kita menikmati lawatan dan hadiratnya Tuhan. Yes Lord. Yes Lord.
Terima kasih Tuhan. Kami bisa berdoa dengan Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus Tuhan menghibur, menguatkan kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Hanya Engkau tahu Tuhan apa yang kami rindukan di dalam hati kami ya Bapa. Ampuni Tuhan kami yang angkuh Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang congkak ya Bapa. Ampuni kami Tuhan yang memiliki rasa yang sombong Tuhan. Ampuni kami Tuhan dengan karakter kami Tuhan yang membuat orang lain Tuhan tidak nyaman Tuhan. Kami tahu Tuhan kami banyak kekurangan Tuhan. Tapi kami percaya pada saat kami di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan tenggelamkan Tuhan setiap kami Tuhan. Bila segala Tuhan yang tidak baik Tuhan singkirkan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Berikan kami kasih-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan dengan tuntunan Tuhan-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Lawan kami Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Dengan waktu yang ada ini Tuhan, inilah adalah waktu yang berharga Tuhan, kami bisa bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Yes Lord Jesus. Ya Tuhan, saya mengajak kita semuanya bagi yang berbisa bahasa roh. Mari kita bangun manusia roh kita di tempat ini bersama-sama, menguatkan iman setiap kita. Bagi yang masih mau bisa berbahasa roh, bermazmur katakan Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Katakan haleluya, haleluya. Kami memanggil namamu ya Allah.
sungguh baik Tuhan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan waktu yang tepat Tuhan akan memberikan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Setiap kesetiaan kami percaya itu berharga Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Materaikan Tuhan setiap kami Tuhan. Bila kami semakin setia di dalam Tuhan. Dan kami semakin mengerti Tuhan isi hati Tuhan atas hidup kami. Pakai hidup kami Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan Tuhan isi hati-Mu Tuhan. Lewat karyawan kami Tuhan Pak Heron Tuhan. Dan setiap firman Tuhan akan disampaikan menjadi rema kekuatan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Abah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kau hadir. Kehadiran membawa kesembuhan, membawa pemulihan seutuhnya Tuhan. Kami mau ibadah sungguh-sungguh Tuhan. Kami serahkan persoalan permasalahan hidup kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah kepala dalam kehidupan kami semuanya. Engkau sebagai penerobos dalam persoalan apapun Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat. Pengurapan yang sangat penting mengajar kami. Biar kami mengerti dan melakukannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Katakan, beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Ayo shalom. Saudaraku kasih dalam Tuhan, tidak terasa ya. Kita sudah meninggalkan bulan kelima atau bulan Mei sudah kita tinggalkan. Kita masuk di bulan Juni. Kita akan akhiri semester yang pertama. Yaitu bulan ke-6, nanti selesai masuk bulan ke-7, kita akan masuk semester kedua. Nah saudaraku kasih dalam Tuhan, di tahun 2025, Tuhan tuntun gereja kita masuk di dalam tahun penuaian jiwa-jiwa. Amin. Yang dimana gembala pembina, gembala sidang kita Pak Niko mendapat tuntunan Tuhan seperti itu ya. Maka itu saudara, tuailah keluargamu yang belum diselamatkan. Amin, Tuhan akan menolong. Satu orang dalam keluarga hidup benar, pasti seisi keluarganya akan diselamatkan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ini tahun penuaian. Jadikanlah kita orang benar. Ya saudara, jadikan kita orang benar. Ya, jadikanlah kita Kristen yang sejati. Amin, jangan kita mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan, kita di mana gereja GBTCC mendapatkan juga tuntunan Tuhan. Tahun 2025 kita masuk di dalam new season, new blessing. Ya, berkat yang baru, ya saudaraku, musim yang baru. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, kalau saudara kita sudah dapatkan tahun penuaian, kita dengan iman dan percaya, ya siapa saja yang engkau doakan, siapa saja sekali lagi yang engkau rindukan untuk diselamatkan, engkau menjadi teladan, engkau menjadi cermin bagi dia, pasti diselamatkan. Amin. Karena Tuhan punya kuasa. Ya. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan satu tuntunan, satu musim, saudara jangan keluar musimnya Tuhan, yaitu musim yang baru, berkat yang baru. Ya, kalau kita keluar, kita masuk dalam apa? Lingkaran dunia ini. Lingkaran dunia ini tidak ada kepastian, ya. Apalagi saat-saat ini dunia dilanda resesi ekonomi, dan Indonesia pun ya saudara efisiensi ya, ekonomi ya, keuangan. Jadi saudara jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan panik, jangan tidak ada kepastian. Karena kita punya Tuhan yang pasti, Tuhan yang luar biasa. Sekali ia berkata pasti terjadi. Haleluya. Ya. Amin. Maka itu jangan jadi Kristen kacangan. Ya, gampang dikupas oleh iblis dan dimakan oleh iblis. Jadi Kristen yang sejati, yang berkualitas rohaninya, maka engkau tidak akan diombang-ambingkan. Amin. Ya, saudara. Di dalam Mazmur 91, coba buka deh. Ya, multimedia ayat yang ke-7. Ya. Saudara dikatakan di sini, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Kenapa masih mengalami suatu hal yang buruk? Itu jelas loh ini. Ini bukan bilangan 1 loh, ini 1000. Rebah di sisimu, lalu 10.000 ya, di sebelah kananmu. Dan Tuhan berjanji, tidak akan menimpamu. Ya saudara, ini janji Tuhan. Kenapa orang Kristen rebah, ditimpa masalah, baik itu sakit penyakit, sembuh sakit terus tergantungan ya saudara dengan apa? Obat lah, ya bolak-balik beli obat, bolak-balik ke rumah sakit. Kenapa? Loh, kita memang manusia terbatas, ya saudara. Kalau kita saudara tidak menjaga kehidupan kita, tidur nggak teratur, makan tidak teratur, makan yang sembrono, ya saudara, di mana kehidupan kita egois, tubuh kita ini terbatas. Pasti ada sakitnya. Saya pun ngalami sakit. Tuhan pasti sembuhkan kok. Bisa melalui dokter, bisa melalui obat, tapi juga bisa mujizat terjadi. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tapi kita nggak tergantungan terus dengan obat, rumah sakit, dokter. Kita tergantungan Tuhan. Ya, Tuhan tolong. Amin. Kita nggak akan rebah. Ya, tidak akan. Apalagi kita masuk dalam musim yang baru, berkat yang baru. Ya. Loh, kenapa orang Kristen? Memang ini tahun-tahun sulit. Ya, saudara. Kenapa kita masuk di dalam lingkaran yang sulit? Padahal lingkaran yang sulit itu sudah diangkat oleh Tuhan di kayu salib. Dia kaya menjadi miskin. Nah, kita yang di dalam lingkar kemiskinan sudah diangkat oleh Tuhan menjadi kaya. Ayo katakan, yang miskin menjadi kaya, kaya rohani, kaya jasmani, kaya materi. Ya, saudara. Ini janji Tuhan. Ya, janji Tuhan. Kenapa rumah tangga ditimpa masalah sampai di ambang perceraian? Ya, saudara, sampai kehancuran rumah tangga, sampai ya anaknya terlantar. Kenapa? Itu terjadi. Padahal ya, saudara, orang Kristen ini saya katakan melayanin. Ke gereja setiap minggu. Doa setiap hari. Memuji, menyembah. Ada. Baca firman? Ada. Tetapi kenapa? Tertimpa masalah. Sakit penyakit. Ya, ekonomi. Keluarga hancur. Ya, kenapa? Di mana Mazmur 91 ayat ke-7 itu? Tidak menjamin, sekali lagi. Seorang pelayan melayani tidak menjamin. Dari tantangan cobaan apapun dalam kehidupan. Tidak menjamin orang yang sering ke gereja. Beribadah. Kalau dia tidak sungguh-sungguh. Tidak dijamin. Maka Tuhan katakan ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Memang jasmani kita harus kita bawa dalam ibadah. Tapi yang terutama adalah hatimu. Supaya rohmu menyala-nyala. Ya. Tidak menjamin kau memuji menyembah seperti tadi. Ya, lakukan supaya saudara itu ketransfer, impartasi. Supaya rohmu menyala-nyala memuji menyembah Tuhan. Tapi hatimu bagaimana? Hatimu bagaimana? Padahal pujian penyembahan dengan sungguh-sungguh dari hati yang haus dan lapar, saudara, diterima oleh Tuhan. Tuhan akan bertakhta bermain dalam pujian penyembahan orang Kristen yang benar. Amin, yaitu saudara-saudara dan saya. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya. Pada firman Allah adalah terang. Kenapa orang yang membaca firman tapi tidak menjadi terang dalam kehidupannya? Selalu hidupnya selalu tertutup, hidupnya selalu dalam kegelapan. Padahal ya, Tuhan memberikan terang pada jalan hidup manusia, yaitu orang pilihan. Karena firman itu hanya dibaca dan tidak dilakukan. Firman itu hidup, saudara kasih dalam Tuhan.
Firman itu penuh kuasa. Kalau saudara baca firman, saudara tanam firman itu di dalam hati kita. Dan lakukan. Nah intinya saudara kasih dalam Tuhan. Orang sering beribadah, orang yang sering memuji, menyembah, orang sering sekali lagi membaca firman. Tetapi dia tidak bisa keluar dari lingkaran dunia, lingkaran persoalan, itu lingkaran setan. Karena ada dosa. Setiap manusia ada dosa. Ya. Ada dosa. Hanya Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Dijadikan dosa oleh kita. Masa dosa-dosa kita dipikulnya di kayu salib. Maka kita kalau melekat kepada Tuhan, berarti kita siap dibersihkan oleh Tuhan. Maka hidup kita akan bersih seperti Tuhan yang membersihkan hidup kita. Maka dosa tidak menjadi penghalang dalam kehidupan kita. Amin. Dosa sekali lagi membuat jalan kita terang, bukan ke dalam kegelapan. Haleluya. Saudara tahu, saudara, memang Yesus sudah naik ke surga. Tapi Yesus minta pada Bapa di surga supaya ada penolong. Ada roh kebenaran, bukan pembenaran, roh kebenaran. Saudara baca di Yohanes 14. Turun di dunia ini. Dunia tidak mengenalnya. Tapi kalau saudara percaya, dia ada di dalam hati kita. Dia akan tinggal di dalam hati kita. Amin. Dia memberikan terang. Dia sebagai penolong, penopang. Dan kau ada roh kebenaran dan Roh Kudus, saudara, kau tahu di mana gelap, di mana terang. Dunia iblis mengajak engkau, menarik engkau tempat gelap. Engkau tidak mau. Karena kuasa Tuhan besar dalam hidup kita. Engkau dibawa dalam terang Kristus. Amin. Nah jika orang Kristen jatuh dalam dosa. Orang Kristen terikat dalam dosa. Kalau dia ada Roh Kudus, ada Roh Allah, sekali lagi saudara. Roh Allah, Roh Kudus akan menghakiminya. Roh Kudus Allah akan membawa dia keluar dari kegelapan, dari dosa itu, dan di dalam jalan yang benar. Kalau orang Kristen, sekali lagi, kalau sudah mau ditolong oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah, Roh kebenaran itu tidak mau, berarti dia mendukakan. Tuhan bisa bekerja melalui Roh Kudus. Kadangkala kesehatan diganggu, kadangkala ekonomi goncang, kadangkala keluarga ya berantakan dan sebagainya. Ya, itu ada dosa. Ada perbuatan yang tidak benar yang Tuhan tidak suka. Tuhan tidak mau orang-orang pilihannya hilang. Tuhan tidak mau orang-orang pilihannya dicuri oleh iblis. Kalau iblis sudah mencuri, membunuh, membinasakan dalam Yohanes 10:10a. Maka Tuhan datang memberikan hidup dan kelimpahan Roh Kudus, Roh kebenaran itu menuntun. Bertobatlah, bertobatlah. Karena dosa itu menghancurkan apa yang saudara dapatkan bertahun-tahun kerja keras, bertahun-tahun kumpulkan, bertahun-tahun saudara. Saudaraku, iblis hanya menanti waktu untuk menghancurkan semua apa yang saudara sudah kumpulkan. Baik kesehatan saudara, baik itu keuangan saudara, baik itu harta saudara, baik itu kebahagiaan saudara, hanya tunggu waktu saudara. Iblis akan bekerja untuk apa? Membinasakan. Banyak orang dibinasakan. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan jangan mau kita dibinasakan. Amin. Amin. Kalau saudara orang Kristen sudah kerja keras membangun rumah tangganya, ya saudara pokoknya luar biasa. Tetapi masih ada dosa, ya saudara di dalam kehidupannya. Dosa itu dilindunginya, dosa itu dipeliharanya. Tapi dia sukses, dia bahagia, saudara hati-hati, tidak ada perisai, tidak ada perlindungan. Hanya tunggu waktu iblis datang menghancurkan semua itu. Dan orang Kristen sudah dihancurkan semua itu saudara, orang Kristen akan frustasi.
Orang akan kehilangan kasih mula-mula. Orang sudah nggak percaya pada Yesus. Itu permainan iblis. Maka Tuhan ingatkan di musim yang baru, berkat yang baru. Terimalah roh kebenaran. Terimalah Roh Kudus. Amin. Dia akan menjagamu. Amin. Bersama malaikat-malaikat surga sebagai pagar tembok api melindungi kita dan keluarga kita, rumah kita, segala apa yang kita miliki. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Saudara, saya khotbah ini udah kesaksian. Apa yang saya pernah lihat. Kesaksian hidup. Apa yang saya sudah melihat dan melayani orang-orang seperti itu. Jangan meremehkan Tuhan. Nih, saya hebat. Nih, saya luar biasa. Hanya tunggu waktu. Tes. Iblis masuk. Selesai. Selesai. Kepahitan tuh orang Kristen. Kepahitan, benci. Sebagai kekristenannya. Saudara. Kalau sudah itu, tunggu apa? Cancer. Masuk rumah sakit. Mati. Kemana rohnya? Neraka. Jangan sia-siakan penderitaan Tuhan di dunia ini. Dia datang utuh menjadi hancur. Tak berbentuk manusia yang luar biasa. Dia habis buat dosa-dosa kita. Mari. Jaga Roh Kudus, Roh kebenaran, firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Maka saudaraku kasih dalam Tuhan, kita baca Yohanes 15 ayat kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Amin. Kita siap harus dibersihkan. Saya kasih kesaksian seperti ibadah satu tadi. 2 hari yang lalu, saya lagi membersihkan kaca mobil di rumah saya. Saya dikagetkan ada suara keras dari seberang rumah saya. Nah, seberang rumah saya itu baru selesai membangun. Sudah jadilah, tinggal pindah. Nah, saudara, ada tukang taman. Dia kerjakan taman depan, taman dalam sudah dikerjakan. Suaranya itu keras, seolah-olah kayak mengganggu telinga kita. Dia mengerti suara dia keras, maka dia minta maaf dengan saya. Saya betulan ada di dalam rumah, di garasi, depan garasi. Pak, maafkan saya, suara saya keras, ganggu Bapak. Ya maklum Pak, orang Betawi dia bilang gitu sendiri loh. Saya nggak nyebut suku, karena dia sendiri yang cerita. Oh nggak apa-apa, saya bilang. Nggak apa-apa. Karena saya udah sering, orang Medan juga suaranya keras. Ya, padahal tuh halus tapi keras. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, tetangga saya dulu juga di Pondok Gede, saudara juga orang Medan. Saya pikir berantem saudara. Saya keluar rumah, saya mau damai ini. Ya, saya ketok-ketok, saya nggak usah sebut namanya. Pak. Terus dia keluar, kenapa Pak Aaron? Saya kaget, Bapak ribut? Enggak. Oh, karena saya baru pertama kali punya tetangga orang Medan. Ya, tapi saya mudanya dikelilingi sama orang-orang Medan, orang-orang Ambon, orang Manado, saudara. Tapi dalam rumah tangga itu, saudara, saya baru pertama itu. Oh iya ya, karakter orang Medan tuh begitu ya, udah saya tahu ya. Nah, saudara kemarin itu, saya mengerti, dia minta maaf gak apa-apa. Tapi dia ngelirik rumah saya, saudara. Ngelirik apa saudara? Bukan ngelirik mobil saya, ngelirik taman saya karena dia tukang taman. Dia ngelirik. Pak, minta maaf, suaranya keras. Minta maaf Pak. Boleh Pak, saya lihat Pak taman Bapak. Boleh Pak izinin masuk ya Pak. Saya bilang sama pembantu, saya bukain deh. Ya, dia bukain, dia masuk. Sambil bawa gunting. Pak, ini cemara mahal Pak. Sambil keras saudara. Ini mahal. Ini kalau jadi Pak, ini kan udah tinggi Pak, ini jadi harga tuh gak dapat 8 juta Pak. Katanya.
Saya bingung, saudara. Pak, saya tolong Bapak, Pak. Tanpa nanya boleh enggak. Saya tolong Bapak. Dipotong. Saya kaget. Hah? Ya. Terus dilihat, saudara, pokoknya pohon cemara itu, saudara, cemara udang itu pohon, pokoknya itu lubang. Pak, ini jangan dibiarkan. Ini bisa bikin keropok batangnya. Ini harus disemen. Bapak beli semen lah. Ya paling berapa Pak, beli aja lah. Saya diem aja. Kayak orang dipatek saya diem aja gitu. Potong, cetak. Gini Pak ya, saya kasih tahu. Gini Pak, kalau ini saya nggak potong-potong. Ini nggak berbentuk di atas. Jadi ini aliran air mengalir, ini kemakan di sini, ini berantakan semua ini. Jadi ini harus dibabat, ini harus potong, ini harus potong. Nah ini akan hidup, terbentuk di atas, ini terbentuk di atas, ini terbentuk di atas. Saya diem aja. Ya, potong sama dia, terus nengok lagi. Pak, ini jangan dikasih tanaman anggrek yang itu loh. Apa sih yang dilengket-lengket itu? Ditempel gitu. Mati nih Pak pohon ini. Ini pohon mahal Pak, harganya 3 juta. Saya bingung lah. Saya aja punya rumah gak tahu. Ya kan? Wah ini dibersihin, wah ditarik-tarik. Terus dia ngeliat lagi. Ya. Pak ini pohon jambu. Ini jambu biji Pak. Hah? Jambu biji? Bukan jambu air. Bukan gitu Pak. Emang jambu air tapi dia tumbuhnya dari biji. Lah mana-mana ke biji saya bilang. Ya itu gak bener Pak, salah. Ini harus dicabut, dibuang Pak. Ini kasihan nih, sayang nih. Lah saya itu bingung saudara. Lalu dilihat lagi. Wah ini pohon mahal ya Pak. Ini Pak gak akan bisa bertumbuh Pak. Karena kena panas. Ini pohon gak bisa kena panas. Dia harus di tempat yang dingin. Tarik. Saya heran nih orang nih. Pokoknya saya tolong Bapak. Ini rumput mati. Karena gak kena panas. Nanti saya kasih rumput ini. Pak tapi ada harganya. Saya kasih murah deh Pak. Tapi yang ini saya tolongan Bapak. Saudara aku kasih dalam Tuhan. Kemarin baru dibetulin dia. Itu baru ya berapa persen. Bagus saudara sama dia. Tapi ada harganya katanya. Harganya murah. Saudara saya langsung ingat saudara. Benar juga ya. Kita ini kan di dalam Yohanes 15 kan Tuhan kasih perumpamakan pohon. Pohon yang berbuah. Nah kita baca. Setiap pohon yang mau berbuah harus dibersihkan. Ya, dibersihkan. Nah kita ini saudara tidak mengerti kotoran apa, benalu apa. Bolong-bolong apa yang membuat keropos kerohanian kita, kehidupan kita. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Karena itu ada di dalam kita. Di dalam kita. Kadang-kala orang lain, keluarga kita tahu tapi tidak 100% tahu. Mungkin hanya 20%. Yang tahu adalah pencipta kita. Siapa? Yesus Kristus. Penolong kita, penebus kita, penyelamat kita. Itu Tuhan Yesus. Yang tahu ada dalam Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Yang mana yang harus dipotong, yang mana harus dibersihkan, yang mana yang harus ditutup. Dia yang tahu. Amin. Memang tapi ada harganya. Seperti tukang taman tadi ada harganya. Harga kita bukan duit dibersihkan Tuhan, tapi ketaatan, kesetiaan berserah kepada Tuhan. Nah inilah kalau saudara mau berbuah, mau berkat, mujizat, keajaiban, siap dibersihkan. Dibersihkan tuh sakit. Sakit saudara, sakit. Sakit saudara. Itu pohon kalau dia bisa teriak, dia teriak sama saya. Karena dia gak bisa ngomong. Kita ini dibersihkan sakit, dipotong-potong sakit. Apalagi ditambal. Dan tukang taman bilang sama ibu juga. Bu, jangan dikasih makan apa? Jangan dikasih apa? Jangan dikasih minum-minum mulu pohon ini. Dia nggak akan bertumbuh baik. Kasih makan dong, artinya dikasih pupuk. Nah kita pun demikian. Kita harus kasih firman. Amin. Itu pupuk kehidupan kita. Haleluya. Maka masuk di musim yang baru, berkat yang baru, siap dibersihkan. Siap ditutup apa lubang-lubang yang gak benar. Serahkan kepada dia.
Serahkan pada dia. Apapun yang kau sudah punya dijaga oleh Tuhan. Dan ditambah-tambahkan lagi oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Ayo kita nyanyikan dulu. Besar anugerahmu. Ya. Lagi katakan besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Haleluya. Amin. Tuhan punya mujizat, saudara. Ya, saudara pasti mengerti lah. Saudara berapa kali mendengar mujizat keajaiban Tuhan. Saudara ingat, di perkawinan Kana, Ibu Yesus tuh minta kepada Tuhan, tolonglah buat keajaiban mujizat, karena anggur sudah habis dalam perkawinan. Bangsa Israel, saudara, kalau adakan pernikahan, perkawinan, kalau kehabisan anggur itu memalukan. Itu satu pokok utama. Saudara. Maka hati ibu meminta kepada anaknya, tolong. Tapi Yesus bilang, belum waktunya. Tapi ibunya meminta. Nah, disinilah kita harus mengerti. Yesus itu penuh ibah, penuh kasih. Dia bisa didorong yang belum waktunya bisa terjadi. Amin. Amin. Asal apa? Melekat. Asal intim dengan Tuhan. Ibu dengan anak. Nah, kita sebagai anak dengan Bapak harus melekat. Tuhan mengadakan mujizat, saudara, tidak akan mempermalukan dalam perkawinan di Kana. Maka, saudara, ada satu yang diperlukan. Mujizat itu pasti terjadi. Apa di perkawinan Kana yang diperlukan? Air. Sediakan air. Sediakan air. Tuhan tidak mengadakan begitu saudara kosong. Begitu kosong langsung udah terjadi anggur yang terbaik. Enggak. Perlu tindakan, ada air. Air. Baru mujizat terjadi. Nah, ini kita harus bedah, saudara. Kita perlu melekat pada Tuhan, perlu intim pada Tuhan. Tuhan mau mengadakan berkat mujizat di musim yang baru, berkat yang baru. Apa yang Tuhan minta kepada saudara? Apa yang harus saudara sediakan dulu? Supaya saudara sediakan Tuhan yang minta, mujizat itu pasti terjadi. Pasti terjadi dan pasti terjadi. Asal ada apa yang Tuhan minta, itu ada yang saudara sediakan. Apa yang saudara diminta sama Tuhan itu apa? Apa?
Itu yang disebut ketaatan, kesetiaan. Kepekaan itu perlu karena harus keintiman. Bukan karena engkau sering ke gereja, bukan kau sering membaca firman, bukan kau sering doa, bukan kau sering memuji menyembah. Memang betul itu diperlukan semua. Tapi yang intinya adalah hatimu. Ibadah bawa hati, doa bawa hati yang benar, puji menyembah bawa hati yang benar. Itu wadah. Wadah untuk Tuhan berkarya. Apa yang Tuhan minta di hatimu? Apa yang Tuhan minta di hatimu? Sediakan. Saya nggak tahu apa. Nah, saudara dengar suara Tuhan. Suara Tuhan bukan teriak-teriak, suara Tuhan itu halus, lembut. Nah itu perlu kepekaan. Seperti murid-murid Tuhan dalam Yohanes 21, malam-malam nggak dapet ikan. Apa yang Tuhan katakan? Naik lagi ke perahu, dayung lagi lebih dalam, lemparkan jalan sebelah kanan. Nah itu dia. Mujizat terjadi. Tuhan bisa berbuat sesuatu, hai murid-muridku, hai anak-anakku, adakah ikan? Enggak ada, satu ikan pun enggak ada. Tuhan bisa membawa ikan ke pinggir langsung terjadi. Tuhan enggak mau seperti itu. Enggak mendidik namanya. Tidak mendewasakan. Tidak firman itu hidup di dalam umat Tuhan. Tuhan mau tuh dengar dan firman Tuhan itu hidup dalam saudara. Dan saudara percaya dan yakin bahwa itu Tuhan. Dan saudara setia dan taat pada Tuhan. Dan saudara gak boleh jauh dari Tuhan. Haleluya. Amin. Maka Yohanes 15 ayat keempat. Tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Haleluya. Ayo anak-anak Tuhan mau masuk musim yang baru, masih ada semester kedua. Rebut. Haleluya. Ini firman, ya kita dengerin enak sekali, gampang kok, gampang, mudah. Simple ini, enggak terlalu rumit teologianya, gampang. Tapi jalannya susah. Sulit. Bisa mudah asal Roh Kudus ada di dalam saudara. Ada roh kebenaran dalam saudara. Saudara tidak ada yang sulit. Sesusah apapun bisa. Mau berkat? Haleluya. Amin. Dengar suara Tuhan. Sediakan. Asal tidak ada dosa. Saudara datang kepada Tuhan, Tuhan terima kok. Itu memang Tuhan senang banget. Tuhan mau memperbaiki dulu rohanimu. Baru mujizat akan terjadi. Amin. Maaf saudara, waktu saya sudah habis. Dari ibadah satu pun cepat banget habis. Karena Tuhan hadir masalahnya. Gak terasa kan? Gak terasa kan kurang kan? Nah saudara, maka engkau dibuat haus dan lapar. Datang kepada Dia. Dia akan memenuhi hidupmu. Haleluya. Amin. Terima roh kebenaran, Roh Kudus. Nanti Tuhan akan meminta apa pada saudara. Dan terjadi mujizat. Yang sakit sembuh. Yang lemah dikuatkan. Amin, pekerjamu akan dipromosikan oleh Tuhan. Anak-anak akan pintar. Tuhan berkati, beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Siap. Shalom semuanya. Depan kita akan ganti lampu otomatis saja. Jadi bisa pakai handphone. Oke, sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita diberkati. Saya percaya saya juga diberkati. Bahwa semua orang pasti pengen mujizat. Semua orang mau mujizat. Tetapi masalahnya banyak yang tidak tahu resepnya untuk dapat mujizat. Semua orang ketika batuk mau dapat obat batuk. Semua orang ketika demam mau dapat obat demam. Tapi masalahnya tidak tahu obat apa untuk demam dan batuk. Maka butuh resep. Resepnya sekarang kita sudah dapat, yaitu taat, setia, dan melekat. Banyak orang yang tidak taat dan setia. Taat dan setia dua hal yang berbeda ya, saudara-saudara sekalian. Setia. Ketaatan itu lebih naik level kalau menurut saya. Itu sebuah komitmen, kedewasaan. Sama seperti orang mau nikah, tapi kalau belum bisa memegang satu ketaatan, satu komitmen, itu nggak akan bisa menikah. Itu berat, nanti akan ada masalah ke depan. Karena pernikahan itu komitmen. Kita akan berhubungan dengan pasangan yang
yang berbeda culture-nya, berbeda education-nya, berbeda environment-nya. Jadi komitmennya penting. Dimulai dari diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri bisa, nanti ketika dua jadi satu, itu komitmennya lebih dituntut lebih lagi. Dan saya sangat diberkati. Pak Heron tadi berkata bahwa Kana itu, air jadi anggur, harus disediakan air dulu. Itu benar sekali. Waktu Yohanes 21 tentang murid-murid Yesus yang tidak dapat ikan semalam-malaman, dia harus taat dulu untuk menebarkan jala di sebelah kanan. Padahal itu siang hari. Dan bahkan kalau boleh saya tambahkan, Lazarus itu bisa bangkit. Itu kalau dilihat dari ceritanya, sebelum Tuhan Yesus berkata, Eliezer kumi, bahasa Yunani-nya artinya Lazarus bangkit. Itu digeser dulu. Dia minta orang untuk geser batunya dulu. Bahkan tuh wanita di sumur Yakub, sebelum dia jadi penginjil, dia harus bertindak dulu untuk memberitakan siapa Mesias. Jadi harus ada tindakan. Jangan berharap ujung-ujungnya saya mau mujizat Tuhan, saya mau mujizat, saya jadi Kristen mau terima mujizat, tapi nggak pernah melakukan porsi yang diharuskan sama Tuhan untuk kita melangkah. Kalau kita mau dapat pintu berkat, pintu-pintu berkat A, berkat B, berkat C, berkat D, Tuhan sudah buka. Kita doa sama Tuhan, Tuhan saya minta pintu berkat, dibuka sama Tuhan. Bukan satu, A, B, C, D, lebih dari satu. Tapi kita nggak pernah melangkah melalui pintu berkat itu, kita nggak akan pernah bisa menerima berkat itu. Jadi harus ada tindakan dari diri kita, harus ada respon dari dulu saya bilang. Dan bahkan tadi ibadah juga disinggung juga, saya bersyukur sekali. Karena saya kemarin sudah concern, kalau kita ibadah kita hormati Tuhan. Tadi saya naik menara doa, saya juga berdoa. Saya minta tolong supaya hati kita menghormati Tuhan. Kenapa? Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Ketika kita menghormati, kalian semua diberkati. Bukan saya yang diberkati, gereja ini diberkati, kalian semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Saya rindu kalian semua diberkati. Karena gembalanya juga senang. Wah, ini semua jemaat diberkati. Jadi kita sudah tahu rahasia mujizat. Hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa apa yang akan saya sampaikan minggu depan, tapi nggak di sini ya. Di minggu depan ada gembala lain yang khotbah di sini. Saya tukaran mimbar. Ternyata Tuhan sudah konfirmasi. Ada hal yang Tuhan taruhkan ke hati saya. Kemarin saya sudah siapkan materi khotbah, saya baru ingat minggu depan itu bukan saya khotbah di sini. Saya di gereja lain. Jadi nanti ada gembala lain, jadi bukan pendeta tapi gembala. Pendeta belum tentu gembala. Tapi nanti yang khotbah di sini selalu gembala. Jadi mereka punya jemaat juga. Kita akan tukaran mimbar. Jadi saya percaya bahwa apa yang Tuhan sampaikan itu sudah benar. Saya dapat sesuatu, tapi bukan untuk di sini. Mungkin untuk di tempat yang Tuhan tentukan. Puji Tuhan. Hari kita diberkati dan saya berharap Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengerti dan melakukan. Yang lalu biarlah berlalu. Tapi untuk menyambut semester kedua yang datang, kita harus berubah. Mulai dari diri kita. Itu pilihan. Ingat ya, hidup pilihan, free will. Kalau saya tetap komitmen sama Tuhan. Itu pilihan saya. Saya udah bilang keluarga saya tadi sudah dikatakan juga di VOP, saya diberkati juga di VOP. Yang bisa memberkati keluarga adalah pemimpin keluarga. Membawa keluarganya kepada Tuhan. Saya sudah bilang sama Tuhan, saya mau bawa anak-anak saya, istri saya semua ke surga. Saya akan pimpin keluarga saya untuk menyembah kepada Allah yang benar. Ini penting loh ya. Ini saya kasih tahu penting. Kalian bertanggung jawab sama keluarga kalian yang sudah berkeluarga. Ya. Jadi harus bertanggung jawab. Jangan biarkan keluarga kita terhilang atau kurang melekat kepada Tuhan. Ingat, kita harus melekat. Ya. Oke, amin. Sepakat kita? Puji Tuhan. Bapak Ibu saya undang untuk bagi berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik. Kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapan. Ulanglah dan terimalah berkat kepenuhan Roh Kudus, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat pengudusan, berkat kesehatan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan kasih Kau yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus
mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan